Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Adiaksa, kali ini bersama saya Diki, calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Mempawah. Hari ini kita kedatangan tamu seorang mbak-mbak jaksa yang bakal sedikit kita tanya-tanya seputar penerimaan CPNS di lingkup Kejaksaan tahun 2021 dan pengalamannya waktu dulu mendaftar di Kejaksaan. Nah, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Silakan Mbak untuk diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega Yolanda. Saya biasa dipanggil Mega. Saya dari angkatan 618. Kemarin saya lulus PPJ dari angkatan 77. Sekarang saya bekerja pada Kejaksaan Negeri Mempawah sebagai jaksa fungsional yang ditempatkan pada bidang perdata dan tata usaha negara. Ya, Sobat Adiaksa, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu, kalau sebelum video ini dibuat, kami sudah melakukan tes web terlebih dahulu dan sudah sesuai dengan protokol. Jadi semuanya aman. Nah, langsung saja Mbak, kita kan sudah kenalan dengan Mbak tadi ini. Sekarang boleh nggak sih Mbak diceritain sedikit aja pengalaman Mbak waktu mengikuti seleksi CPNS di Kejaksaan itu seperti apa sih Mbak? Awal mulanya aku gabung ke Kejaksaan ini tuh daftarnya aku nggak sengaja karena kan waktu itu baru lulus kuliah, terus langsung ada pembukaan besar-besaran CPNS kan. Terus aku iseng ikut-ikutan temanku, katanya pada nyoba daftar kejaksaan, terus aku ikutan, keterima. Kalau dari prosesnya sendiri emang lumayan cukup memakan waktu yang agak panjang ya, karena kan ada tes, kita ada tes tulis, ada juga tes mentalnya waktu itu kan, tes kejiwaan, terus ada tes kesehatannya juga. Jadi emang lumayan cukup capek karena aku harus bolak-balik dari Sukabumi, terus tes lagi di Bandung, sama tes yang terakhir itu di Jakarta. Oh, sudah sedikit kita tahu ya gambaran tes kejaksaan itu seperti apa. Dan kemudian nih Mbak, ada banyak pertanyaan nih Mbak, atau secara umum saja. Ini kan banyak orang yang belum tahu nih Mbak sebelumnya, kejaksaan itu apa sih Mbak? Jaksa itu apa sih? Kemudian selain jaksa, di kejaksaan itu ada profesi yang lain nggak sih Mbak selain jaksa? Kejaksaan itu salah satu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam di bidang, terutama pada bidang penuntutan. Tapi kejaksaan itu nggak hanya melulu tentang soal penuntutan, masih banyak, karena kejaksaan ini kan banyak bidang-bidang lain tuh, nggak selalu tentang pidana umum yang identik sama penuntutan, terutama jaksa penuntut umum yang kita kenal sebagai jaksa penuntut umum. Jaksa sendiri juga punya tugas lain, terutama kayak aku kan ditempatkan pada bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, aku juga bertugas sebagai jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara itu fungsinya sebagai wakil dari pemerintah dalam perkara perdata seperti itu. Mbak, dengar-dengar ya Mbak, katanya tahun ini bakal ada penerimaan CPNS kejaksaan Mbak sebanyak 4.184 peserta. Ya, betul banget. Jadi tahun ini tuh kejaksaan membuka besar-besaran lagi bidang-bidang formasi untuk dapat bergabung ke kejaksaan. Jadi buat kalian semua sobat-sobat Adiaksa di luar sana yang belum bergabung dan ingin bergabung sama kita di kejaksaan, boleh banget nanti daftar waktu CPNS-nya sudah dibuka. Nanti biasanya pengumumannya keluar di Biro Pek Kejaksaan. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak ya, sampai dengan hari ini Mbak, formasi dan kualifikasi pendidikan seperti apa sih Mbak yang sudah secara resmi diumumin oleh kejaksaan yang bakal dibuka tahun ini Mbak? Nah, untuk pengumuman beberapa formasi yang dibuka, sebenarnya kalian bisa cek langsung ke Instagramnya Biro Pek Kejaksaan RI. Tapi di sini aku udah bawa datanya nih. Jadi kita itu ada membutuhkan 1.000 formasi jaksa, yang pasti kalau formasi jaksa itu biasanya harus lulusan S1 hukum, itu syarat utamanya. Terus juga ada 495 formasi pengolah data perkara dan putusan. Ini dari D3 Administrasi Pemerintahan, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, D3 Manajemen, ya itu untuk formasi pengolah tanah dan perkara putusan. Juga ada 527 formasi pranata barang bukti.
Selain itu, ada 141 formasi pengelola pengaduan publik, ada 179 formasi untuk ahli pertama peranata komputer, ada 77 formasi analis rancangan naskah perjanjian, 140 formasi analis forensik digital, 432 formasi pengolah data intelijen, 66 formasi terampil auditor, lalu ada 43 ahli pertama penilai pemerintah, 494 formasi pengawal tahanan atau narapidana, 5 formasi ahli pertama penerjemah, 37 formasi ahli pertama perencana. Jadi dan satu ini ada 3 formasi ahli pertama peneliti. Jadi kejaksaan ini tidak melulu hanya tentang pembukaan jaksa, tapi banyak juga formasi-formasi lainnya. Jadi buat kamu jangan takut kalau kamu bukan lulusan S1 hukum ataupun kamu masih lulusan SMA yang belum berkuliah, kamu tetap bisa gabung ke kejaksaan. Jadi jangan ragu buat untuk coba daftar. Oh, di kejaksaan itu nggak melulu tentang jaksa loh, Mbak. Betul. Banyak formasi-formasi lain yang dibutuhkan di kejaksaan. Iya, jadi di kejaksaan itu sendiri nggak selalu melulu tentang jaksa, karena banyak tugas-tugas lain yang tidak dikerjakan oleh jaksa. Contohnya itu ada auditor, ada pengawal tahanan, dan formasi-formasi lain yang disebutin. Bahkan tahun lalu itu ada dokter. Dokter itu masuk bisa daftar di kejaksaan juga sebagai dokter di rumah sakit kejaksaan kayak gitu. Jadi tenang aja buat kalian semua yang bukan lulusan dari S1 hukum, kalian tetap bisa gabung kok jadi bagian dari Adiaksa Muda kita. Mbak, dengar nih Mbak ya, kemarin itu saya ada buka Instagramnya Kejaksaan sendiri Mbak. Terus? Kayaknya Mbak ada ikut lomba duta medsos nih Mbak. Boleh dong Mbak sekalian dipromosiin Mbak, siapa tahu bisa menang. Oh iya, jadi kemarin aku kebetulan kepilih sebagai salah satu nominator di Duta Medsos Kejaksaan RI. Nanti untuk seleksi lebih lanjutnya memang belum ada pemberitahuan lebih lanjut, tapi kalian bisa ikutin terus informasinya di akun Instagramnya Kejaksaan RI. Mohon doanya dan dukungannya, dibantu vote-nya nanti. Kalau ada video aku mohon di like sama di share buat teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi udah kita dijelasin sama Mbak, perkenalan juga udah. Kemudian untuk sesi pertanyaan ataupun yang masih mau tanya-tanya ke depannya, boleh langsung gimana Mbak? Nanti kita bakal buka Q&A tentang seputar pertanyaan, bisa pembukaan CPNS atau seputar informasi-informasi kejaksaan. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa langsung follow Instagramnya @kejaksaan negeri Mempawah. Nanti kalian bisa DM dan tanya-tanya sama kita. Jadi nanti kita akan buat podcast-podcast selanjutnya yang pastinya lebih menarik, yang informatif untuk kalian bisa tonton. Nah, buat teman-teman Sobat Adiaksa, jangan lupa ya di-follow di Instagram kami di Kejaksaan Negeri Mempawah. Yang mau tanya-tanya, silakan langsung tanya, silakan langsung DM. Tapi jangan lupa di-follow dulu. Buat kedepannya, kalau banyak pertanyaan dan cukup menarik, akan kami buatkan podcast selanjutnya. Ya, jadi buat kalian semua yang gak sabar pengen ketemu Mega Yolanda dan Niki Anwarizaldi, kalian bisa langsung kirim DM kalian dan kita akan bikin podcast selanjutnya yang lebih menarik. Oke Sobat Adiaksa, cukup sampai di sini dulu video kita bersama Mbak Mega hari ini. Nantikan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiaksa. Sampai jumpa.